Ekspektasi kalau menurut gue sebagai pendukung Manchester United, ekspektasinya tidak akan pernah, karena banyak yang mengatakan fans United ingin juara, karena setelah musim lalu tampil apik, nggak ada yang apik sebenarnya. Hanya sedikit membaik. Kalau apik kan dari 10 pertandingan menghadapi top 9 teams, kita nggak cuma 1 kali imbang, tapi ada 5 kemenangan, 2 seri, sisanya kalah gitu. Itu ada grafik peningkatan. Tapi itu belum bisa dicapai karena ya memang level dari pelatihnya pun belum level elit kan. Kita nggak bisa mengatakan Ten Hag adalah pelatih elit, tapi dia bukan guru olahraga. Oke, kembali lagi di acara MU Nggak Makan. Nggak makan kayaknya. Udah kita kedengeran nih. kan suara-suaranya. Kalau MU kalah, kalau kata orang-orang benar, nggak MU nggak makan. Tapi buat fans-fans yang nggak suka MU, Ya, rame pada banget. demen itu. Nah, rame. Di sosmed rame banget kayak kekalahan MU kayak gimana banget. Padahal ada satu tim London yang nggak bisa golin juga sampai sekarang, nggak ada. Siapa tuh? Yang warna biru lah pokoknya. Biru kita nggak Enggak. Langsung serangan pertama ada Cedric. Nah, kalau biru soalnya level klubnya nggak se-elit itu. Oh iya, intermediate. jauh, iya. Intermediate kalau dilihat ya. Baru dibangun semenjak 2003. Iya. Langsung kita masuk pembahasan pertama yang pastinya orang-orang ini pada nungguin. Nonton bayaran, apa kabar nonton bayaran? Banyak ya. cerah. Banyak ya. Rame ya. Ini baru lawan Brighton. Besok lawan Munchen. Kalau kalah lagi, datang lagi makin banyak studio ini. Oke, gimana tanggapan Pak Erik dengan Padi MU lawan Brighton kemarin? Oke, yang pertama dari segi permainan kita udah kalah. Roberto De Zerbi punya taktik yang buat gue menghancurkan semuanya. Dia biarin MU masuk, tapi pemain-pemainnya tetap disiplin, terutama di Lewis Dunk sama satu lagi kemarin siapa ya? Center back-nya ya? Van Hecke. Van Hecke ya, yang dari Belgia ya. Belgia apa Belanda? Oke, itu dari Belanda. Itu dia disiplin, tapi begitu dia megang bola, Brighton, bola nggak ada yang bisa direbut. Di samping itu United juga menurut gue pressing awal tapi cuman pressing zona doang. Orangnya nggak ditempel. Yang lagi rame juga adalah Rashford. Dia dibilang satu maruk, kedua dia awal mula gol Brighton yang pertama dari dia tidak press. Gue lupa press siapa tuh ya. Pokoknya dia ada Akhirnya serangan balik. akhirnya serangan balik. Gitu, dan selebihnya ya udah. Gue udah gak usah ngomong apa-apa nih. Sebelum itu beri apresiasi dulu dong Pak. Berarti kemarin tebakan kita benar tuh. 3-1. Oh ya. Oh iya. Nonton bayaran memang kalau soal tebak-tebakan jago nih. Defisit 2 gol. Iya. Dan ini benar. Oke, sekarang dari Adiani. Adiani. Awal yang bagus tidak diakhiri dengan outcome yang positif buat Manchester United. Lagi-lagi bicara tentang kemarin kita sudah singgung bagaimana tactical approach dari David Moyes dan West Ham sempat membuat Brighton tidak berkutik di home, dan itu membuat harusnya menjadi blueprint. Tactical naivety dari Ten Hag lagi-lagi muncul ya, karena tidak melihat lawan, tidak melihat timnya juga, kehilangan 10 pemain bukanlah hal yang gampang untuk bisa melakukan pressing sebagai satu unit seperti yang dikatakan oleh Erik tadi. 4-2-4 build up-nya De Zerbi kan sudah terkenal, salah satu yang terbaik dan sangat mematikan dengan balance dari Lewis Dunk dan Pascal Gross. Dua pemain ini yang terpenting karena 6, 8, 9 pemain diganti tidak akan berpengaruh terhadap sistem yang coba dibangun oleh De Zerbi karena dari dasarnya sudah sangat kuat. Kemarin kan ada 6 pergantian yang dilakukan. Dan kita melihat bagaimana Simon Adingra menjadi kekuatan juga. Mahmud Daud sih menurut gue juga. Daud juga control flow dan juga bagaimana dia di first phase juga sangat terlibat. Yang menjadi kendala adalah ketika momentum didapat di awal pertandingan. 2-3 peluang tidak berhasil dikonversi menjadi gol, itu menjadi kendala. Dan kemudian ketika kita melihat diamond shape press-nya yang serba tanggung karena dengan personel yang tidak ada. Karena menurut gue Ten Hag sangat membutuhkan, kalau kita berbicara tentang Anthony, kita bicara tentang Jadon Sancho, banyak yang tidak mengerti bahwa Ten Hag sangat membutuhkan dua pemain ini sebenarnya untuk bisa menjadi pemain yang melakukan press agresif, berbeda dengan Rashford. Kita melihat kemarin bagaimana Højlund di sisi berlawanan dengan Rashford bisa melakukan press dengan baik, tapi tidak balance. Dan ini memang bukan tugasnya Rashford, karena Rashford dari dulu juga bukanlah pemain yang disiplin untuk bisa membantu pertahanan. Oleh karenanya covernya harus kuat, tapi covernya cuma Eriksen.
ini yang menjadi kendala bagi Manchester United untuk bisa menghadapi lapangan tengah dari Brighton. Dan setelah 15 menit awal ada tactical switch yang sangat baik dari De Zerbi di mana dia tidak lagi bermain narrow tapi menggunakan flanknya. Overload di sisi kanan kiri ini yang membuat Manchester United tidak punya jawaban ya, karena tidak bisa melakukan mid game adjustment. Kaoru Mitoma, Tariq Lamptey menjadi dua pemain yang luar biasa. Adingra di sisi kanan juga fantastis, dan itu sepanjang pertandingan menjadi masalah bagi Manchester United. Kalau gue boleh nambahin, sosok Casemiro juga nggak seperti biasa yang kemarin. Ya kalau Casemiro sekarang diminta untuk bermain sebagai, kemarin kan ada 2-8, kemudian ada single pivotnya Casemiro. McTominay bergerak untuk menutup ke sisi kanan, dan kerap kali memang overloadnya ada di Casemiro. Casemiro bukan lagi pemain yang punya engine yang kuat seperti di 3-4 musim yang lalu kan. Dan ini yang masih menjadi kendala, dan kalau nanti Sofyan masuk ini bisa tertutup. Tapi kembali di flank dengan disiplin untuk bisa track back dengan hilangnya Anthony dan Jadon, ini menjadi masalah yang cukup rumit ya. Udah lihat. Ini yang gue bilang nih Pak, yang kemarin gue bilang Ten Hag itu belum ada sistem permainan yang gak kayak De Zerbi Brighton. Kalau Brighton tuh dari Potter permainannya sistemnya emang udah kebentuk, dia mau kehilangan beberapa pemain juga nggak ngaruh. Nah sedangkan ini Ten Hag ini dia nggak punya sistem yang pasti gitu. Jadi begitu kehilangan beberapa pemain, ya dia bakalan goyang. Itu yang gue bilang kemarin itu, emang dia nggak punya sistem. Sebenarnya sistemnya ada, tapi naivety itu tetap hidup di dalam diri Ten Hag, bahwa dia mungkin berpikir bahwa Manchester United sekarang adalah tim yang bisa mengendalikan sebuah pertandingan. Itu tidak pernah terjadi, itu belum terjadi. Diharapkan nanti kembali Sofyan menjadi peran yang sangat penting untuk bisa melakukan itu. Dan ada mungkin ini ya, buat pemain Brighton, ketika mereka masuk sebagai pemain Brighton, mereka tidak punya target yang tinggi dan pressure yang lebih berat. Sedangkan Manchester United punya satu pressure yang luar biasa dari para pendukung, dan juga bagaimana ownership tidak menjalankan apa yang menjadi hal yang harus mereka lakukan. Sedangkan Tony Bloom kita tahu luar biasa untuk Brighton gitu kan. Jadi dua konsep berbeda ini juga mempengaruhi keadaan di lapangan, dengan adanya juga kasus dari Anthony, kasus dari Jay, dan ini juga membuat di awal musim banyak sekali gejolak bagi Manchester United, tapi untungnya ini terjadi di awal musim. Jadi nanti flow-nya akan membaik menuju stretch ke setelah Januari. Ya Gimana tuh? Ekspektasi juga karena awalnya udah Oh enggak, kalau ekspektasi, kalau menurut gue sebagai pendukung Manchester United, ekspektasinya tidak akan pernah, karena banyak yang mengatakan fans United ingin juara, karena setelah musim lalu tampil apik. Nggak ada yang apik sebenarnya. Hanya sedikit membaik. Kalau apik kan dari 10 pertandingan menghadapi top 9 teams, kita nggak cuma satu kali imbang, tapi ada 5 kemenangan, 2 seri, sisanya kalah gitu. Itu ada grafik peningkatan. Tapi itu belum bisa dicapai karena ya memang level dari pelatihnya pun belum level elit kan. Kita nggak bisa mengatakan Ten Hag adalah pelatih elit, tapi dia bukan guru olahraga. Oleh Solskjaer. Ini agak naik dikit untuk transisi menuju elit gitu. Tapi kalau berpikir untuk Manchester United bersaing dengan City, bersaing dengan Arsenal sangat jauh, karena apa yang sudah dibangun oleh Pep dan juga Mikel Arteta itu adalah tim yang sudah jadi dan ingin bersaing di top 2, top 3 gitu kan. Kalau United hanya bisa mengganggu, dan top 3 di peringkat ketiga itu udah optimal untuk finish di musim kali ini pun seperti itu gitu. Gimana penonton bayangan? Ada tambahan karena seru banget nih. Dari tadi ngebahas pertandingan melawan Brighton. Ya kalau misalnya enggak, saya mau nambahin juga. Kemarin yang saya lihat adalah Eriksen sudah mulai tidak optimal lagi kalau kata Adi, bahasanya Adi nih, karena gol keduanya Brighton itu Eriksen nggak menutup. Ya itu kendala Eriksen di usia sekarang, dan juga dengan dia pernah sakit, collapse. Harusnya Mason Mount, pemain yang siap tampil di posisi itu, punya fisik yang lebih oke, dan juga kemampuan dia untuk bisa terlibat dalam build up juga lebih progresif sekarang. Tapi kan Mason Mount tidak ada akibat kendala cedera. Jadi itu tadi 9-10 pemain yang hilang ini juga mempengaruhi, terutama di pertahanan tidak ada Rafa Varane, ini menjadi masalah yang sangat besar. Kemarin juga kan setelah pertandingan Lindelof dan Lisandro Martinez terlibat friksi, kemudian juga ada Scott McTominay yang mungkin dengan Bruno Fernandes tidak sependapat gitu karena apa yang terjadi di lapangan. Tapi justru menurut gue hal-hal yang terjadi di belakang ketika takluk dari Brighton, mereka kecewa, mereka marah, mereka saling berargumen, ini justru positif. Positif ya. Kalau diem-diem aja terus lanjut ke itu agak aneh sih. Agak aneh sih itu. Itu berarti semuanya mercenary kan. Kayaknya pasrah ya. Kalau ini ada hal yang mengganggu dan harus diperbaiki, dan kembali harus sama-sama untuk bisa menyatukan satu sistem yang lebih solid lagi ya. Karena kalau kita lihat kemarin potensinya tetap ada di awal pertandingan.
Tapi golnya juga hampir sama dengan gol Welbeck, hampir sama dengan gol Odegaard. Terjadi ketika ada cutback dan Iya. tidak ada pemain yang ada di situ di tepi kotak penalti, itu menjadi masalah. Nah itu dia yang gue bilang tadi. Eriksen udah mulai lemah, Kase juga udah ya seperti yang lu bilang Usia tadi lah, udah usia. Tapi harusnya enggak ya, harusnya di usia itu dia masih bisa lah, masa se-loss itu. Iya, dia gitu butuh loh. pendamping ya, dia nggak bisa single pivot. Kalau single pivot dengan speed dan juga keadaan di mana tim sangat ingin mengoverload di area sentral bagi Manchester United, itu tentunya keadaan yang nggak nyaman untuk Casemiro. Tapi layak kalah kemarin. Layak kalah. Layak kalah. Nah, ini kata fans MU. kalah. Ini fans MU yang realistis. Tapi Ada tapinya terus. ketika 1-1 itu bisa merubah keadaan. Iya. Dan bagaimana VAR tidak mengecek sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Itu dia. karena VAR lagi. semenjak VAR World lagi. Cup 2022 dengan Iya. Kaoru Mitoma, Iya. kita tidak lagi mengenal bahwa bola itu bundar, tapi bola itu sphere shape. Ketika kameranya dari atas agak cembung dikit kena garis. Tapi kan mereka tidak lihat view itu. Iya. Dia hanya lihat satu angle yang memang sulit untuk dibuat iya atau tidak itu Iya, bola iya. keluar. Tapi Tapi setiap minggu VAR persepsi. mulu. Salah. karena VAR adalah sistem yang sangat korup. Itu yang harus diperhatikan. Dirampok lagi ya, dirampok Betul, lagi. betul. Iya, Pak. Karena itu kan Oh, iya, sangat iya. sangat menentukan gitu. Kalau Iya. 1-1 maka akan push on untuk menuju 2-1, 3-1, 4-1 untuk United. Tapi kalau tidak terjadi, makanya keadaannya berubah menjadi lebih pelik gitu. Tapi itu buat udah United. jelas keluar sih Pak bolanya Pak. Belum kalau dari atas. Kan kita sudah pernah ditawarkan, Spider kita Cam sudah gitu. pernah ditawarkan angle itu dan sudah pernah di conversation bahwa bola itu tidak lagi bundar tapi sphere shape. Jadi itu harus terus dipertahankan dong. Jangan satu pertandingan sphere shape, satu pertandingan bulat Itu lagi. Gitu. pertandingan nggak Jepang semua ya? Pertandingan Jepang. begitu. Pertandingan berarti, Pak. Jepang itu, Nah, tapi kan Jepang casing point Piala Dunia. kemarin persis. Iya, tapi kan nggak begitu. Kan sudah ada semua, casing Pak. point dan ada, ya itu dia makanya sistem VAR ini sangat korup. Aduh, Kalau rampok gini lagi. tiap minggu VAR mulu di dalam Pak. Ya pasti. tapi menarik. Kalah 3-1 lawan Brighton, besok besok lah. Besok akan lawan Munchen. Baik. Ya. Lawan Bayern. Ya, ini hal yang menarik bahwa abis itu Burnley menunggu ya. Burnley. Yap. Burnley menunggu bahwa yang gue lihat bahwa mungkin lawan Munchen sendiri bisa dibilang Imbang. hal yang sulit ya. Imbang harus. Masih tetap imbang Imbang Bang. aja lah udah. Masih tetap imbang. Masih Satu-satu yakin. udah, satu-satu udah. Karena kalau kita melihat bursa taruhannya terlalu gampang untuk memegang Bayern. Karena pasti semua termasuk negeri semut akan memegang FC Bayern. Nah ini biasanya akan ditwist. Akan ada twist. Ya, di mana mungkin ya kan Bayern juga belum terlalu nyaman di Bundesliga walaupun Harry Kane 4-4 impresif sekali, tapi mereka masih di gigi 3. Ini yang membuat tentunya ada harapan buat Manchester United untuk bangkit. Mungkin berbeda dengan AC Milan. Aduh. Kalau AC Milan menurut gua AC Milan akan menang karena Newcastle datang ke San Siro ketika Milan akan marah. Tenang, Iya, tenang iya. Ki, tenang Ki, tenang. Tapi ini Lo bakal adalah menang. datang ke Bayern ya, Bayern, datang ke Bayern. iya. Bahwa hasil imbang adalah hal yang paling bagus menurut lo. Ya, Nah, harus itu Munchen gigi 3, kalau MU gigi berapa tuh Pak? gigi R terus nyangkut. Biar nyangkut kalau maju-maju. Ujung-ujungnya bantai juga Pak. Ini adalah hal yang menarik bahwa dari 5 pertandingan MU baru bisa menghasilkan 6 poin, tapi menurut lo nih hal yang bagus lah. Di awal terseok-seok itu biasanya bagus karena pelatih bisa tahu karakter para Iya, pemain, siapa betul, yang bisa setuju. step up, siapa yang menjadi leader ketika keadaannya tidak optimal gitu kan, dan ini yang harusnya bisa menjadi turning point nanti. Tapi lawannya kemarin kan gue bilang kalau lawan Brighton menang maka akan positif ke sana. Iya. Nah, ya, tahun lalu hampir sama keadaannya, tapi kan tentunya kita ingat bahwa kala itu ada kejadian dengan Ronaldo dan kemudian setelah itu results-nya membaik untuk United dan Ten Hag. Nah itu juga yang harus terjadi untuk bisa membungkam para kritisi. Ten Hag harus memberikan results, kemenangan demi kemenangan walaupun tidak bermain masih tidak secair di musim lalu misalnya. Arsenal pun demikian juga kan, tidak bermain cair dan enak dilihat, tapi lebih solid, lebih kuat di pertahanan juga, dan masalahnya cuma tinggal Arteta yang sekarang sepertinya ingin mencoba sesuatu yang tidak perlu. David Raya, Ramsdale itu adalah hal yang tidak perlu menurut gue. Tapi kalau kita melihat United ketika di awal-awal terkena ombak yang begitu luar biasa sulit, harusnya mereka bisa rebound dan tampil membaik. Tapi lawannya Burnley ya, next di Premier League ini sulit karena Lancashire Sulit loh, dapat 1 satu poin. Oke. Lancashire Derby.
ada memori kalah juga di Turf Moor. Keadaannya ketika derby itu biasanya form harusnya dilupakan oleh Manchester United. Mereka datang dengan kekuatan yang positif, tapi Burnley punya senjata-senjata yang bisa menyulitkan juga. Walaupun mungkin akan unggul tipis lagi United. Karena ini juga late kick off kan. Oh iya. Iya. Terus Burnley ada company lagi ya. Company Company punya bawa-bawa lagi misi ntar. ya. Iya, punya misi juga pasti kan. Jadi lo lawan Munchen? Apa? Satu-satu ini dong. Satu-satu juga. Nonton dong. Ingat ya. Satu-satu. Wah, lawan Burnley? Lawan Burnley? Ntar dulu tebak skor, ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Sambil saya mikir Jadi, dulu. Pokoknya lawan Munchen lo tetap satu sama. Satu sama. Tadi juga tetap. Ya, tetap Ya. draw. Imbang Nonton lah. dong, Imbang, nonton tetap dong. imbang. Kalau gue pengennya malah 0-0 ya. Penonton dong kan. Coba penonton. 4-0 buat Munchen. Waduh, Anda terlalu obvious ya. Serius Pak. Tapi itu masuk akal ya, karena Masuk akal, kita lihat Pak. bagaimana Harry Kane tadi 4-4, dia juga sudah nyetel dengan rekan-rekannya. Pemain-pemain yang di musim lalu tidak tampil optimal seperti Leroy Sané di Jerman pun juga kemarin bagus lawan Prancis gitu kan. Jadi sangat berbahaya. Sané juga tahu Manchester United dari zaman dia beraksi untuk Pep dan City. Berbahaya sekali memang. Belum Tapi- juga Musiala Pak lagi tinggal on fire Jamal juga. ya, betul. Tapi tinggal bagaimana nanti United itu tadi ya, tidak lagi dengan tactical naivety-nya, tidak lagi datang sebagai tim yang mungkin menganggap bahwa kita bisa toe-to-toe dengan FC Bayern, tapi lebih konsentrasi untuk bertahan. Kemarin juga lawan Brighton kan harusnya kita bertahan dulu. Sudah diajarkan oleh David Moyes bagaimana tidak bereaksi untuk press, tapi drop deep, engage di mid block, tapi juga mendekat dengan dua center back. Tapi itu nggak terjadi kan, karena Ten Hag punya keyakinan bahwa squad yang dia punya ini bisa tampil menghentak di awal, ada 2 gol tercipta, nyaman. Tapi kan nggak kayak gitu sepak bola. Nah itu yang gue bilang di minggu kemarin kan Pak, MU bakal main terbuka dan bakalan hancur Pak. Nah itu, Waduh. itu adalah tactical naivety dari Ten Hag yang gue pikir dia udah sadar gitu dengan keadaan timnya nggak optimal, nggak ada Luke Shaw juga gitu kan, nggak ada Rafa kalau besok kayaknya udah main deh, Rafa. Di Sama Munchen. Mason Mount kayaknya, iya. Ya Mungkin itu mudah-mudahan menjadi aja. satu Jangan deh, ntar aja lah. dua adisi. Lawan Burnley aja deh Takut udah. cedera lagi. Enggak harus lah, karena ini Champions League. Kalau menurut gue kan gue selalu bilang bahwa tim ini sebenarnya akan lebih nyaman tampil di Champions League. Iya. Tapi nggak sampai Gue kan habis menang kemarin lawan Barca. Iya, gue gak mau komen kalau di UCL. Gue gak mau komen. Gue gak akan komen. Gue lebih baik kalah 4-0 dari Bayern Munchen daripada sama Royal Antwerp kan. Kalau gue kalah nih, malu. Kalau Bayern Munchen ya wajar lah, Bayern Munchen kan. Nah, jadi gue gak mau komen kalau UCL. Kita balik lagi ke Liga Inggris aja. Iya. Dia takut Van Bommel punya rahasia tersendiri buat ngalahin Barcelona. Iya. Tapi kalau dari MU pemain barunya kayak melempem semua nih. Onana, Højlund. Onana enggak lah, karena kan kemarin kan United sudah finish di peringkat ketiga dengan De Gea, dengan satu sistem yang sudah mereka biasa pahami hampir 1 dekade bagaimana kipernya bekerja untuk timnya. Tapi kali ini kan juga itu satu keberanian dari Ten Hag juga sebenarnya untuk merubah satu sistem yang mungkin para pemain lainnya belum familiar. Makanya wajar 6 pertandingan awal akan menjadi roller coaster, tapi setelah di pertandingan 10 hingga 15 nanti baru akan kelihatan bagaimana para pemain akan nyaman dengan Onana dan juga dengan bagaimana reaksi dari para pemain depan terutama ya. Kalau kita lihat kan Onana kan sebenarnya blueprintnya adalah Ederson Moraes, kipernya Man City kan, bagaimana dia bisa memboom pass dari pertahanan menuju ke serangan dengan akurasi yang sangat tepat. Itu yang Onana coba lakukan tapi masih belum bisa, range-nya masih belum nyaman. Masih pada Masih kaget, adaptasi. masih pada Adaptasi, kaget. Oh, iya. dia bisa passing kiper gue nih. Masih adaptasi. Dulu enggak kan? Iya. Sekarang jadi kaget nih. Iya. Dulu AFK ya. Iya, aduh. Tapi kalau untuk ngomong kiper Pak, lu mending Onana apa balik De Gea Pak? Kayaknya kalau kemarin De Gea kayak bisa nahan deh Pak. Enggak. De Gea itu menurut gue wasanya udah habis. Udah habis. Menurut gue masih udah habis di Kayaknya United. kalau bisa baliknya Van der Sar aja ya. Van der Sar. Kalau bisa Van der Sar. Masa-masa Van der Sar. Iya. Tapi gimana dari sisi sosial media, fans-fans MU udah banyak yang Ten Hag out? Iya. Jadi di sosmed itu udah mulai banyak yang rame Ten Hag out. Gue sih against Ten Hag out ya. Karena gue yakin masalah-masalah ini adalah pelecut untuk kita bisa jauh lebih baik ke depan. Masalah pemain hampir 11 pemain loh, itu udah bisa jadi satu tim lain itu buat main gitu, Jadi cedera. 11 termasuk Anthony dan Termasuk. Dia dan Yang terbaru kan Aaron Wan-Bissaka ya 2 bulan deh. iya. Jadi kita akan Ya, dan kalau kemarin Aaron main juga kan Aaron lebih disiplin ya. Iya, untuk betul. bertahan, itu yang menjadi keadaan yang juga nggak nyaman. dia juga sakit kan dia Iya. di midweek dia sakit Iya, ya, jadi kurang fit terus
penggantinya Dalot ya, kita terimalah 2 bulannya sama Dalot lah kalau gitu ya. Tapi Dalot kemarin kan main bagus tuh Pak, 2 pertandingan kemarin. Iya, bagus. Not bad. Tapi harus ada Rafa Varane di sana karena Iya. banyak sekali Buat nge-backupnya. Iya, risk karena risk defense, cara defense ya. ya karena banyak risk yang diambil oleh Diogo Dalot dan juga Sergio Reguilon untuk bisa lebih progresif. Ini yang membutuhkan cover nggak cuman Casemiro tapi juga Eriksen. Kemudian juga bagaimana Rafa dan Lindelof bisa rapat atau enggak Lisandro kan. Tapi kalau lu sendiri ngeliat Reguilon gimana kemarin? Kalau gue Sergio, impresif ya. oke. Maksud gue di luar dugaan dia mainnya all out, dan kalau menurut gue malah dia yang paling on fire dibanding yang lain ya justru ya. Ya Sergio kan pemain yang konsisten, cuman kan dia kerap kali menghilang dari squad akibat cedera dan juga mungkin karakternya sedikit sulit dimengerti oleh pelatih-pelatih yang ada. Absurd Tapi tadi ya. Sergio kemarin membuktikan bahwa dia pro yang luar biasa karena mampu tampil apik di laga debutnya. Nggak mudah kan debutnya di Iya, Old iya. Trafford. Oke, di program GMU Nggak Makan kali ini kita akan ada giveaway 2 sepatu dari Ortus Head, salah satu brand lokal terbesar di Indonesia. Caranya gimana? Kalian tinggal tebak skor pertandingan Manchester United melawan Burnley akhir pekan ini. Silakan komen guys. Oke, kalau lawan Munchen kalah nih, lawan Burnley gimana? Lawan Burnley gimana? Ya kalau lawan FC Bayern kalah, tentunya lawan Burnley harus kembali responsnya harus sangat cepat ya dan harus menang. Dan gue berpikir lawan Burnley akan menjadi pertandingan yang tricky, sulit, turf moor dengan pitch yang rapat, fans yang ada di atas dari pemain. 1-0 cukup lah dari titik putih. 1-0. Aduh. Kalau gue agak berbeda nih. Kalau gue agak beda. Kalau gue lawan Burnley kebobolan sih. 1 kayaknya. Tapi Jadi menang. Tapi menang. Tapi itu menjadi satu kebiasaan yang harus dirubah oleh United ya. Kalau gue merasa bahwa kalau clean sheet sudah bisa didapat, maka United akan melaju untuk bisa memenangkan laga-laga. Tapi selama bisa kebobolan, karena reaksi pemain ketika bobol di United saat ini mereka seperti langsung panik ya. Dan mereka lupa dengan sistem, lupa dengan disiplin. Ini yang menjadi kendala United di awal musim inilah, ketika off the ball mereka buruk, kemudian juga bobol walaupun menguasai pertandingan di awal. Against round of play kemarin Danny Welbeck 4 gol buat dia ketika menghadapi Manchester United juga kan. Mantan bocah pemain yang padahal. harusnya bisa Mantan bocah. dicermati lebih baik lah, dan ini keadaan yang harusnya diperbaiki di laga menghadapi Bayern dan juga nanti di match di Turf Moor. Tapi gue juga setuju sih kalau misalnya memang semakin lama semakin baik, pasti akan beda mainnya. Iya, dan Dari pemain yang segi mental cedera juga masuk lagi kan ntar juga tentunya Yang akan permasalahan internal banyak juga Iya. nih MU nih. Tinggal sabar Pemain aja cedera udah. juga ya kan, ruang ganti lah. ownership. Ownership. Aduh. Dan- Ngomong-ngomong, kita silakan. Apa Bang ngomong? Update-nya soal ownership nih. Fabrizio Romano sudah bersabda. Gue gak percaya Fabrizio. Oh, nggak percaya. Iya. Tapi katanya Setuju. sedang berjalan ini apa namanya proses ya. Bapak mau ngomong apa, Pak? Tadi gue mau ngomong ya lupa. Mau nanya tapi menurut fans MU ini ada umurnya nggak sih Ten Hag nih? Misalkan kan harapannya maunya membaik. Ya, Kita let's say ngomongnya jelek nih. ya. Harapannya itu nggak terjadi. Iya. Nah, sampai match berapa kira-kira nih umurnya Ten Hag nih kalau kalah terus? Aduh. Ada ini nggak? Ada dari kalian ada kayaknya mungkin tengah musim kayaknya bakalan didepak nih kalau nggak bisa menang lagi gitu. Sebelum pertandingan kah? Kalau Enggak lah. Boxing day kali. enggak sih kalau gua rasa. Gue juga enggak. Dari awal kan udah ditegesin bahwa ini proyek jangka Proyek panjang. Iya. Itu jangan lihat 1-2 tahun. Karena ini. Ten Hag sudah punya cukup banyak koin ya yang dia miliki untuk bisa insert lagi ketika game over, continue dulu, karena apa yang dia lakukan ada hal-hal yang menarik yang bisa menjadi terobosan buat Manchester United, dan kalau itu dengan baik dilakukan dan mengurangi tactical naivety-nya, Ten Hag bisa nggak juara tapi ya itu tadi terus kompetitif bersama United di papan atas lah. Tapi memang yang membuat banyak fans United, tapi gue juga setuju bahwa harusnya yang keluar adalah Arnold dan kroni-kroninya. Ya. Karena mereka nggak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kalau gue melihat yang sekarang kenapa fans United juga ada yang mungkin menginginkan Ten Hag out, penampilannya nggak meyakinkan, kontrol pertandingan nggak pernah ada sejak musim lalu, dan adanya nama-nama seperti Nagelsmann, Hansi Flick, itu adalah pelatih-pelatih yang sangat menarik untuk bisa dimanfaatkan kalau saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Ten Hag gitu kan. Kalau gue bicara tentang elite manager, maka Hansi Flick menjadi opsinya. Hansi Flick ya. Serial winner. Serial winner. Tapi menurut kalian berdua, ini permasalahannya di Ten Hag apa di pemain, mental pemain? Mentality, culture pemain itu ngaco, karena kita lihat bagaimana Jadon bisa membalas di social media, itu hal yang itu sangat idiotik dan
begitu kerdil sekali. Itu kalau di zaman, gue nggak mau membanding-bandingkan dengan Ferguson, tapi di zaman Ferguson kalau ada yang dikritisi maka pemain itu akan langsung menjawab di lapangan. Schmeichel juga pernah diistirahatkan oleh Ferguson dengan Newcastle 5-1. Kemudian lawan Brøndby juga, lawan Southampton juga gitu kan. Dan ketika dia balik, dia menjawab dengan penampilan yang luar biasa dan akhirnya puncaknya ya treble gitu kan. Tapi kalau sekarang bisa menjawab di social media itu hal yang sangat luar biasa. Zaman ternyata. Pemain udah berani ngejawab. Iya, karena kan the gaffer is the boss. Dan ketika Ten Hag mengatakan, oh lo latihannya nggak bagus, ya lo harus terima dan lo harus buktikan di lapangan lagi kan. Bagaimana lo harus latihan 2 kali lipat lebih oke, dan ketika di lapangan dipercaya. Jadon kan gue bilang, kapan sih dia bermain bagus? Iya. 20 kali dia bermain, 3-4 kali. Dua. Lebih parah 2. Lawan Liverpool yang teringat-ingat Liverpool. Iya. Menurut lu, Jadon, transfer musim dingin out atau dikasih kesempatan? Out. Pinjem Barca ya, Pak? Out. Hah? Kalau bisa dijual langsung aja. Barca mau minjem nggak Barca? Dijual langsung. Barca kalau dipinjam gratis mau, tapi kalau dijual nggak bisa. Nggak ada duit, maaf ya. Mau pinjem, Pak. Oke, lawan Munchen tadi draw, Erik dan Adi, terus lawan Burnley menang tipis. Iya. Tadi lu berapa? 2-1 lah ya. Pokoknya kebobolan 1. Kebobolan 1 Ada doang, kebobolan, intinya ya. menang pokoknya. Iya, Tapi itu yang menarik adalah tadi balik lagi, Burnley 1 poin, masih yang nggak bisa menang banyak. Karena Lancashire Derby, karena kedekatan jarak dan juga ada Historis. kalau Burnley lawan Historical. United itu pasti berbeda. Ya, betul, Dan setuju. itu belum lama pernah kalah juga kan. Iya. Di laga kick off late juga. Dan Burnley lagi bagus juga, Pak, permainan. Kemarin not bad lawan Iya. Gua ngeliatnya soalnya ngeliat angka. Ngeliat angka di posisi 19, masa ya dia baru dapat 1 poin nggak bisa menang nih MU. Karena gue ngeliatnya kayak gitu. Dan lawan MU itu bakal jadi kemenangan pertama dia, Pak. Seringnya gitu ya. Seringnya begitu emang. MU tersiok-siok ya lawan tim biasa ya, tim kecil ya. Ya pokoknya itu lawan big match ya, yang gue lihat sih begitu sih. Mendingan kalah 4-0 lawan Munchen kan daripada 1-0 lawan Burnley gitu yang pada 19 ya kan, suruh pilih nih. Mendingan kalah yang mana? Ya kan kalau harapan kan maunya menang semua. Iya. Tapi kan kadang kita punya rencana, tapi Ten Hag juga ya sama pemain yang nentuin kan. Jadi kan kita nggak tahu nih. Aduh, Ten Hag dipermasalahi sama internal banyak juga ya, sama tadi manajemen juga. Iya. Iya. Oke, yang menarik adalah ntar bakal ada lawan City juga. Masih tetap yakin lawan City bakal Oh kalah ya. Calculate loss, Pak. lerik. Kan waktu itu pernah ada 5 pertandingan, salah satunya lawan City. Ya, kan? Yang ya. kalah di situ. Yang kalah di Yang situ. kalah Kalah di situ dari awal. Udah prediksi nih yang kalah. Karena nggak ada tim yang saat ini bermain di Premier League yang bisa mengatasi City. Nggak ada. Senang. Coba komentarnya boleh nggak? Ada fans City Boleh juga nggak? nih penonton bayaran. Aduh. Tahun ini Arsenal apa mendekati, Pak? Mendekati ya. Mendekati. Tapi ya. untuk bisa menjadi juara sangatlah sulit. Apalagi tadi dengan Mikel yang coba beride-ide itu tadi. Kalau gue tetap nggak yakin kalau ada 2 number 1 itu akan membuat locker room menjadi baik. Dan padahal Mikel bilang, oh saya ingin mengganti sebenarnya di menit ke-60 itu nggak masuk akal. Oh, udah pasti menang lu. Dia pelatih yang cerdik tapi jangan sok pinter gitu. Dia bukan Pep Guardiola. Jadi jangan suka aneh-aneh karena Kan KW-nya itu. kalau kita melihat Raya dan Ramsdale, jelas Raya yang akan menjadi pilihan utama. Jadi dari awal aja katakan bahwa Raya is the first goalkeeper, Ramsdale silakan kalau mau pindah gitu kan. Karena Iya. Ramsdale memiliki beberapa tendensi untuk melakukan kesalahan dan juga dia kiper Inggris kan secara IQ dan tentunya kemampuan tuh jauh dari apa yang bisa ditawarkan oleh David Raya Iya, misalnya iya, gitu kan. iya. Distribusi, kemudian juga bagaimana dia bisa mengendalikan pertandingan dari lapangan pertahanan di lini belakang gitu kan. Jadi Tenangannya juga bagus sih. jauh lah kalau untuk Itu cuma karena dia home membandingkan. ground aja makanya dia jadi pertama kemarin. Coba dia bukan home ground. Nah, ini Pak, gue mau nanya nih. Ini ada pernyataan dari Ten Hag ya, Pak, pas kemarin kalah dari Brighton. Nah, dia pikir Ten Hag bilang gini nih, Pak. Saya pikir semua tim menghabiskan banyak uang. Tapi Brighton 16,2. Iya, itu dia. Itu dia Oh, kalau blunder itu banget kan, ya sih, Pak. Dia Brighton emang itu tadi gue bilang bahwa levels dari antara Brighton dengan Manchester United berbeda dan juga bagaimana pemain yang dipilih untuk berlaga bagi United dan Brighton juga beda. Buktinya kan jelas Caicedo dan kawan-kawan yang pindah dengan ratusan juta dari Brighton tapi di tim barunya tidak bisa langsung menjadi Ya, pemain yang sama betul, seperti di Brighton betul. karena tadi ada ekspektasi, ada pressure yang berbeda dan ada keadaan di mana Brighton ceritanya kan Tony Bloom pintar juga. Dia backdropnya adalah Brighton 30-40 tahun struggling
dari divisi bawah. Sekarang kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ini sebuah berkah. Jadi pemain buy-in dengan itu, terlebih pelatihnya luar biasa gitu kan. Nah, Jadi gue tanyain dia blunder gak sih dia ngomong gitu, sedangkan squad dia berapa termahal, salah satu yang termahal. Iya. Gitu. Maksudnya dia ngapain sih dia ngomong kayak gitu? Ya kan ditanya. Ya kan ditanya. Sama kayak keadaan Sancho. Kenapa Sancho keluar intrik ini karena dia ditanya gitu kan. Dan dia jawab dan dijawab lagi sama Sancho. Jadi ya wajar kalau nggak ditanya dia nggak ngomong kan. Oke, yang menarik adalah Højlund kemarin. Debut, gol debut Hampir, harusnya ya, hampir. hampir. Tapi gimana sih menurut lo penampilannya Højlund? Oke, dia attack space dengan baik, dia kerja keras di sisi flank juga kan, dan bagaimana ketika di sistem pressnya dan Ten Hag dia dan McTominay kemarin cukup baik ya, hanya balance-nya yang belum sesuai antara kanan dan kiri, sehingga itu tadi yang menjadi kendala buat United di pertandingan menghadapi Brighton. Tapi tentunya kedepannya Højlund punya peran yang signifikan. Kalau Rashford kan dibilangnya maruk deh. Kalau ternyata nggak klop sama Rashford dan flank kanannya Antony atau Sancho, itu gimana? Rashford bukan maruk dalam keadaan kemarin kan seorang pemain depan punya insting untuk menembak ke arah gawang gitu. Jadi 3 kali dari 4 peluang Rashford akan menembak. Tapi ada 1 peluang di mana dia akan cutback atau mencari ke post kedua gitu kan. Salah satunya itu cutbacknya waktu yang gol dianulir itu. Oh iya. Cutback kan? Di passing kan? Iya, dan gol. Iya, dan gol. Iya, Oh, tapi- tapi harusnya. kayaknya kepepet tuh, udah mau out kan, over deh. tapi kan itu memancing pemain bertahan Brighton melebar ke dia kan. Sehingga space-nya itu ada dan space itu di-attack sama Højlund dan finishing-nya pun oke gitu. Iya. Jadi menghadapi tim-tim yang punya tendensi untuk mematikan space bagi pemain depan, tentunya Højlund punya cara-cara yang banyak lah untuk bisa mengakali itu, sama dengan misalnya Erling Haaland. Makanya kan gaya mereka sebenarnya hampir sama, tapi Haaland punya pedigree yang lebih oke lah. Tapi menarik juga bahwa kemarin Højlund diganti kan? Ya, menit 60-an. Ya itu kalau nggak level of salah ya. fitness ya, karena ya itu keadaan yang harus pelatih ambil. Dia harus protect pemainnya karena melihat juga ke depan Iya, Iya. karena lawan FC Bayern ya. Ya wajar lah kalau dibu. Gantinya kan duta jalan santai. Langsung nggak ngaruh kan aja. Tapi berarti Bapak pede ya? Højlund Bapak bakal- gue dulu kan. Oke, gue bantu dia jawab. Gue kalau kita sih pede. Sama Pede Højlund ya? kan. Kalau Højlund gue yakin ada 14-15 gol yang bisa dia bikin lah musim ini. Dan tipikal striker yang kayak gitu yang sebenarnya udah lama nggak ada. Ya. Menurut gue. Ya. yang fight-nya. Iya, sejak Van Terakhir Persie. Van Persie. Van Persie. Persie. Van Persie. Sebelum lagi mundur lagi ada Van Nistelrooy. Ya. Karena kan number 9-nya MU belakangan ini kan boncos semua kayaknya. Iya, duta Ya jalan makanya santai. datang Rasmus Højlund dengan harga yang nggak murah tapi potensinya ada ya. Cuman kembali gue katakan yang kurang dari dia cuman tinggal pengalaman, tapi itu bisa tertutup oleh rekan-rekan yang seniornya ya. Oke, itu yang menarik bahwa Højlund. Nah, yang gue pertanyaan lagi adalah ini kan permasalahan cedera nih, badai cedera di Ya. MU. Lo ngeliatnya kalau misalkan makin banyak yang cedera, makin hancur-hancuran dong MU ke depan. Menurut gue dengan adanya cedera ini jadi sebagai bukti bahwa pemain penggantinya udah cocok atau belum, udah layak atau belum. Menurut Itu gue ya, menurut lo ya? kan kalau boleh dibilang hampir pemain inti ya, Varane, Wan-Bissaka, Iya. Mason Mount, Luke Shaw ya. Luke Shaw juga kan penggantinya ya kita bisa lihat seperti itu. Dan ada beberapa yang memang belum, kayak misalnya ya kita lihat Lindelof juga masih belum bisa ngimbangin levelnya Rafa ya. Ya. Terus Dalot juga masih belum bisa comeback seperti dia di Musim lalu. awal musim lalu gitu. Jadi ya kelihatan sih jadi siapa yang Layak apa enggak layak apa buat enggak. Dan buat gue badai cedera, yang menarik di Twitter tuh ada ulasan bagaimana para pemain United kemungkinan cedera. Yang pertama tuh mungkin dari segi cara latihannya Ten Hag, dan yang kedua bahwa pemain itu sebelum tidak pernah berlatih seperti ini. Makanya Kaget mereka gitu. di push udah gitu main dengan 63 pertandingan di musim lalu, Ya. yang tertinggi di Premier League. Istilahnya kayak Anfal jatuhnya sekarang. Gitu kalau menurut gua. Ya, Mungkin tapi kan Bapak nggak Adi lama lagi ada akan kembali lah pemain-pemain yang penting itu. Heeh. Mungkin yang terakhir nanti yang terpenting Luke Shaw gitu ya, akan datang lagi. Memang Luke Shaw belum ada penggantinya lah. Bahkan ketika dia bisa bermain 2 posisi di pertahanan itu juga menjadi satu pemain yang perannya vital ya. Dan gue melihat dari rotasi semua tim yang ada di Premier League ketika terkena 9-10 pemain, 11 pemain cedera, Iya. akan sangat sulit gitu. Hanya City mungkin yang bisa mengakali itu gitu. karena banyak ininya ya. Karena banyak idenya. Banyak ide. Oke, sambil menutup pertanyaan terakhir adalah siapa yang bakal out duluan nih antara Ten Hag atau Pochettino?
Gimana menurut lu? Buat gue masih terlalu awal ya sebenarnya untuk dua-duanya sebenarnya ya. Cuman mengingat track record dari Chelsea yang gampang sekali untuk mengganti pelatih, kayaknya coach duluan out nih. Karena coach dia out banyak lu. Iya, udah biasa tuh dia. Kayak kompensasi. Kalau gua ngelihatnya enggak sih. Satu musim ke depan ini baik Pochettino dan juga Ten Hag akan tetap di United dan juga di Chelsea. Ya, berarti manajemen bakal tetap sabar baik itu United. Iya, apalagi Pochettino dan Chelsea ya, karena butuh proses waktu. Oh ya, pemainnya banyak yang cabut juga ya. Pemainnya baru-baru semua harus bisa buy-in dengan apa yang ditawarkan oleh Pochettino, dan kalau mereka semua nurut dengan Pochettino, tentunya buktinya sudah ada. Jadi Tottenham, Southampton semuanya kan begitu successful di Pochettino, tinggal menunggu nanti para pemain ini sudah klik, dan juga kan kendala cedera juga banyak banget. Ya. Kalau Badiashile terutama sudah kembali di pertahanan, itu akan membantu Thiago Silva sih. Yang menarik adalah gue sangat menantikan MU dengan squad full timnya dengan tidak ada cederawan. Bisakah ada Varane, ada Luke Shaw, ada Mason Mount, ada Amrabat juga yang pemain baru juga. Itu yang menurut gue layak dinantikan, bahwa kalau Jadon sama Anthony menurut gue agak sulit sih, masih agak sulit untuk mereka kembali lagi, terutama bagi Jadon. Kalau Anthony kan ada satu korbannya yang sudah menarik tuh, tapi kan tetap aja itu kan yang menarik korbannya tanpa ada bukti-buktinya dulu. Jadi kalau udah dibuktikan semua, kalau Anthony memang nggak bersalah, ya mungkin ada jalannya ke sana. Tapi kan setelah apa yang terjadi, sulit lah buat Anthony juga, walaupun dia di sistemnya Ten Hag sangat penting. Yang ngomong Mason Greenwood masih bagus loh mainnya. Tapi gue nggak peduli. gagal move on, kalau ini gagal move on, kalau ini nggak peduli. Benar, serius sih. Skill udah bakal hilang, Pak. Oke, buat kalian yang penonton setia Gaming Gak Makan, silakan komen pertandingan Manchester United melawan Burnley karena melawan Munchen malam ini, karena pastinya Besok besok ya prediksi tetap satu sama. Tetap. Masih tetap Tetap masih sama. Nggak berubah gue. Masih sama. Itu juga udah alhamdulillah tuh sama. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you guys.